Jadi singkat cerita, teman saya ini menawarkan saya ke seorang paranormal, dukun sakti yang punya ilmu kebal. Jadi saya datang ke dukun itu dan saya dijampi-jampi sama dukun itu. Dalam setengah keadaan tidak sadar, badan saya tuh dipasangkan sesuatu, kan gitu. Setelah itu saya tersentak, saya sadar dan saya langsung dibacok pakai golok itu. Saya tidak apa-apa. Besoknya kami melakukan tawuran lagi dan saya tuh orang paling depan. Karena saya merasa saya punya ilmu kebal, saya tahan bacok, saya tahan tembak, tahan pelor. Saya jadi orang paling depan dan saya yang menghabiskan mereka semua. Dan itu benar Anda kebal? Benar. Sampai sekarang? Tidak. Nah, kenapa? Setelah saya melakukan tawuran, saya pernah lagi mabuk-mabukan. Setelah saya mabuk-mabukan, saya pulang ke rumah untuk membeli karena uang saya kurang kan. Jadi setelah uang saya kurang, saya menemui ayah saya. Ayah saya pada saat itu lagi nonton TV. Alah, ini TV kok gambarnya gini semua sih, nggak ada yang bagus. Kenapa sih nih? Pak, bagi dong Pak. Buat apa? Biasalah Pak, anak muda. Alah, kamu itu ya, paling juga buat mabok-mabokan duitnya. Tiap hari pikiran kamu cuma duit, duit, duit terus. Emang kamu kira nggak nyari duit itu gampang apa? Alah, Bapak ini pelit sih Pak. Ayo Pak, bagi duit Pak. Apaan? Pak, lo apa bilang nggak ada, nggak ada. Apa-apaan kamu dari ini? Bagi duit, ayo. Denny, aduh, kurang ajar. Bapak! Denny, cukup! Kamu kurang ajar ya! Lihat Bapak mau jatuh. Ya, nggak apa-apa, Bu. Si Denny itu kurang ajar banget ya. Bapak duduk ya Pak ya. Setelah saya diusir dari rumah, saya tidak sekolah lagi. Dan pekerjaan saya setiap hari memalak-malaki anak sekolah, memalaki tukang parkir. Karena saya punya ilmu kebal. Jadi, tujuan saya datang ke Jakarta, saya ingin di Terawang. Saya ingin tahu ilmu saya itu masih ada apa tidak. Pernah diuji lagi nggak? Maksudnya ada kejadian di mana Anda berhadapan dengan senjata tajam atau apa gitu? Setelah saya di sini hampir 4 tahun, saya tidak pernah melakukan seperti dulu lagi, seperti yang di kampung saya. Oke, tapi pernah datang ke dukun itu lagi untuk apa? Di charge ulang lah istilahnya. Tidak pernah saya datang ke sana. Aslinya dari mana? Asli saya dari Medan. Baik, oke. Kami akan ajak Mas Denny Ya. untuk nanya ke sahabat kami sebenarnya masih ada atau enggak. Dan mudah-mudahan kalau ada inginnya Iya. apa dihilangkan. Kalau ada saya pingin hilang, saya pingin bertobat. Mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai malam hari ini ya. Kami akan ajakkan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny, tinggal di rumah dengan nomor 36. Lahir tanggal 18 Juni 1991. Sosok yang bersemangat dan kuat. Hal ini yang membuat Denny ingin sekali membuat orang lain seperti takut kepadanya. Saya melihat sudah banyak korban yang ia celakai karena kekuatannya. Saya merasakan adanya ilmu yang membuat dirinya semakin kuat dan ingin menyingkirkan orang lain. Saya melihat sosok pria berwajah buaya. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Denny, dengan tanggal lahir 18
bulan 6, 1991 dan nomor rumah 36. Denny karena sering tawuran ke dukun diajak temennya untuk punya ilmu kebal. Dan ternyata benar setiap tawuran tidak pernah cedera, berhadapan dengan senjata tajam ataupun senjata api. Tidak Ya. Tapi waktu itu pernah mabuk-mabukan, akhirnya diusir dari rumah ya. Ayahnya sampai dilempar keluar. Dan sejak saat itu hidup di jalanan, palak-palak anak-anak sekolah. Dan 4 tahun belakangan ke Jakarta, nggak pernah lagi melakukan ritual dan nggak pernah lagi menggunakan ilmu kebalnya itu. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk melihat sebenarnya masih ada atau enggak ilmu kebal itu. Dan kalaupun masih ada ingin dilepas, ingin Karena tobat. pengen tobat. Dan saya ingin tahu bagaimana orang tua saya saat ini yang berada di Medan. Saya rindu sama dia. Gimana, baik. Roy? Pertama-tama saya harus jujur bahwa saya takut dengan Denny. Don't judge the book by the cover, anyway. Tapi memang nggak bisa bohong, 5 detik pertama impression itu penting. Tapi yang saya dapat, saya punya firasat buruk. Apa yang kamu rasain begitu melihat Denny? Denny orang baik. Dia punya ilmu kebal. Saya rasa mungkin sampai pada hari ini masih punya ilmu kebal. Ya kan, kalau lihat dia takut gak? To be honest. Iya sih. It's so like kita nggak judging person ya. We are not judgmental. Tapi ya kesan yang didapat adalah memang seseorang yang jahat. Ya, karena mungkin nggak tahu pengaruh ilmunya atau ada Ya, sosok-sosok aura dari yang lain. dia bawa gitu. Aura yang dia bawa yang nempel. Gitu. Tapi ilmu kebalnya masih ada ya, Roy? Masih ada. Dan saya ingin menjawab bahwa pertanyaan papa mamanya keadaannya masih baik-baik saja di sana. Tapi jiwa ingin tawuran, jiwa mabuk-mabukan, jiwa perempuan, menyukai baik perempuan, dayang-dayang, itu lekat dengan diri Anda loh, Denny. Saya mencium hawa yang sangat pekat sekali. Alkohol, drugs. It's not drugs though anyway. Bukan. Jadi ibaratnya hal-hal yang bersifat negatif itu masih, terutama wanita lah. Maksudnya dikelilingi oleh banyak wanita. Pertanyaan saya satu, pekerjaan apa yang dijalani sehingga banyak wanita nempel ke Mas Denny? Saya tidak pernah memikat wanita itu buat menempel sama saya. Saya berjalan dengan sesuai pekerjaan yang saya jalani saat ini adalah sebagai karyawan di toko. Karyawan di toko. Ya, Dia nggak pengen nempel-nempel, tapi perempuan yang dekat gitu perempuan maksudnya. yang nempel. Oh, perempuan Saya yang tidak pernah nempel. memaksa mereka untuk menempel sama saya. Nah itu dia, that's my question. Itu kamu juga pasang susuk di dalam diri kamu, kan? Ada susuknya juga ya? Bohong loh. Hah? Tidak pernah saya pasang susuk. Roy bisa melihat dan merasakan itu loh. Apa mungkin nggak sadar waktu di dukun dan kondisi nggak sadar ada yang ditanam kan? Barengan sama gedamnya mungkin, barengan sama apa yang anti bacok itu. Iya, anti kebalnya. Mungkin nggak? Nggak. Sehingga saya tidak pernah saya dipasang ilmu susuk. Yang jelas saya cuma Pasang dipasang kebal. ilmu kebal di dalam. Kebal. Pada saat itu saya keadaan Tidak kurang sadar. Tapi dideketin ceweknya mulai baru atau dari dulu, dari SMA? Apa sejak jadi karyawan? Ya, dari dulu. Oh, dari bisa jadi barengan itu tanpa dia tahu, bisa jadi. Setelah ke dukun atau dari sebelum ke dukun? Setelah ke dukun. Bisa jadi. Bisa jadi. Kamu ngelihat ada susuk yang ditanam memang ya? Berarti Walaupun- barengan sama itunya kali ya. Iya, walaupun terlihat seram tapi ada jiwa pemikatnya juga loh, maksudnya ingin ngobrol lebih lama, ingin bercerita tentang kehidupan lebih lama seperti itu. Tapi saya melihat Denny banyak makhluk halusnya juga yang bisa menguasai pikirannya dia untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi tuh dia dikuasain dengan energi dan dia tidak bisa bedain this is good or not gitu loh. Dan Saya sering mimpi yang buruk-buruk. Saya sering didatangi makhluk tinggi besar, rambutnya panjang, bahkan lebih panjang dari saya. Dia bertaring. Saya sering. sosok perempuan? Bukan? Sosok laki-laki. Semenjak 4 tahun saya di sini, saya tidak pernah berhubungan sama dukun itu lagi. Selama 4 tahun pula saya sering dimimpi makhluk-makhluk yang seram.
Sejak pindah ke Jakarta ya? Sejak pindah Jakarta. Baiklah. Itu mimpi itu ada hubungannya dengan sosok atau ilmu kebal yang dia punya nggak, Roy? Iya, ada kaitannya dengan ilmu kebal yang dia punya. Tapi kita juga tidak pantas ya apabila kita cobain lu ilmu kebal. Nah, itu juga yang kita cari. Enggak juga. Kita nggak mau Serem juga. Tujuan tadi mau nanya apakah masih ada, jawaban Roy Masih ada. Kondisi ayah ibu gimana? Masih baik. Baik-baik aja. Tapi pasti kangen anaknya lah ya. Pasti mereka kangen anak. Pastilah. Dan malam hari ini tadi Pengen ngelepas. Mas Denny Pengen bilang pengen dilepasin. lepas. Pengen tobat katanya. Tobat, saya pengen jadi orang biasa. Jadi itu kamu sempat mention apa tadi? So tau. Apa? Jangan so tau lo, Roy. Gitu katanya, bohong lo. Yang masalah susu karena dia kan nggak tahu. Dia sih tidak merasa pasang. Tapi ada sesuknya ya. Ya itu tadi barengan bisa jadi. Dipasang bareng sama ilmu kebalnya. Ya, aku mau tanya satu hal yang paling jujur di antara kejujuran semuanya. Kamu lihat dia serem nggak? Serem sih. I mean like it's not ghosting ya. Bukan. It's not a ghost that kind of ghosting. Lebih karena kalau aku sebagai perempuan pertama begitu ngeliat kayaknya kasar nih gitu, lebih ke situ, Impressionnya impressionnya lebih ke kasar, lebih ke ini cowok pasti kasar. Dari cara ngomongnya atau dari sikapnya? Dari Dari apanya waktu ya? masuk pertama jalan kali ya, Rasanya gimana? begitu ngomong satu kedua dia karena ngomongnya tegas banget itu lebih menginikan pemikiran awal aku karena kan dia ngomongnya tegas banget. Lebih menguatkan ya? Lebih menguatkan karena ini kan dia mungkin ngomongnya dari kulturnya juga kali, Bisa Sumatera jadi. Utara cara bicaranya mungkin. bisa jadi Dibesarkan dengan cara bicara seperti ini. lebih tegas orangnya. Takut tapi lihat nyaman nggak? Belum ngobrol kan ya. Aku rasa Yen nggak pernah takut sama apapun deh. Jadi Oke, Tapi niatnya bagus loh. mau lepas Kita ya? udah salah dengan misalnya oh aku takut tapi dengan dia datang niat untuk melepaskan kan itu udah bagus. Berarti sebenarnya. baik, Berarti baik. kok. orang baik. Oke, tadi dia bilang, Roy, ada sosok yang sering mengganggu, tinggi, besar, rambutnya panjang, bertaring. iya. Itu cuma hadir dalam mimpi atau sebenarnya mengikuti Denny? Sebenarnya mengikuti Denny. Sampai hari ini? Iya. Aku tuh mau nulis satu kata deh. Aku nggak tahu kenapa. Aku baca pikiran dia. Tujuan. Aku nggak tahu. Aku beneran swear. Aku nggak tahu kenapa bisa muncul kata-kata ini gitu di kepala saya. Satu kata. Oke, saya nanya dulu pernah ada korban nggak sih? Waktu saya sering Tawuran. berduel, banyak korbannya. Sama Orang. Sama tidak, tapi setengah sekarat lah, Sekarat. 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 Karena kan tawuran Walaupun biasanya dia hidup, dia tawuran. tuh cacat. Kan tawuran pasti Ini kata-kata yang kamu tulis ini, kamu ngelihat dari korbannya, Korbannya atau atau- dari mana? Ada Dari korbannya. oh dari korban tawurannya itu ada. Iya. Jangan bangunin macan tidur. Ini yang bisa saya kasih tahu. Karena saya membaca frekuensi otak manusia, itu dia bisa ngeluarin. Kalau mereka lagi ngeluarin gelombang, aku bisa membaca sekitar-sekitarnya itu loh. Gitu. Jadi frekuensi yang saya tangkap sih seperti itu. Kau boleh ngasain pundak ini juga untuk ngasain. Sebenarnya this is good person, not bad person. Itu juga lu cuma pegang punggungnya doang. Kamu kan bisa peka. Maaf ya mas. Awas lo ya. Kan saya udah minta maaf.
Kanan kiri sih sama ya, nggak ada Nggak ada yang perbedaan. panas Kayak atau kemarin apa. kan yang tadi yang depan kan katanya beda Kanannya lebih sebelah panas. kiri. Kalau ini sih enggak, Panas, dingin atau biasa normal? Wajar. agak anget. Ya, nggak kaget. Kaget. Saya mau tanya satu hal lagi, Roy. Waktu dia sebelum diusir dari rumah, dia kan pernah mukul bapaknya Iya. sampai melempar Berantem, iya. keluar. Berantem. Nah itu dia lakuin karena memang lagi mabuk atau dipengaruhin sama sosok gaib karena ilmu kebal dan juga sosok yang dia punya. Karena dipengaruhi oleh sosok kebalnya dan mabok. Jadi itu jadi kesatuan. Mabok itu kan ketika kita minum alkohol apa-apa, jadinya Nggak kita bisa mikir, nggak ya? bisa Nggak bisa ngendaliin diri. Jadinya sekaligus masuklah itu makhluk halus. Jadi campur, jadi ngebentak dan memukul kan. Terjadi pemukulan terhadap ayahnya. Mau nanya lagi tapi apa-apa ya. Itu sejak kapan Mas Denny rambutnya panjang banget segitu? Urusan nanya apa? Cuma Sekarang saya datang kemari, saya ingin melepaskan ilmu saya. Bukan untuk menanya pribadi saya. Paham loh? Mas Denny kok jadi emosional? mungkin dari pengaruh ilmu kebalian dan ilmu gaibnya. That's my point. I can feel it the first time I met. Okay, there's something wrong with this person, but I don't know. Oke, aku ngerasa ini ada something yang Ada cuma bingung udah itu yang ganjil gitu. Tapi bener juga akhirnya terbukti bahwa nadanya menjadi tinggi tiba-tiba ketika saya naik rambut. Iya. Dan dia kelihatan kayak dia nggak suka diserang pribadi. Iya, saya kan cuma nanyain hal pribadi. Udah berapa lama rambutnya panjang banget, memberikan. Tidak usah Anda tanya. Saya tidak suka Anda mencampuri urusan pribadi saya terlalu dalam. Okay, so I know these words. I think it's me. OMG. Mas Denny merasa sejak punya ilmu kebal itu jadi emosional nggak? Saya sampai sekarang saya suka lepas kontrol, Pak. Kalau lagi emosi, marah, Saya selalu lepas kontrol. ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Kebun binatang juga udah keluar. Semua bahasa saya keluar. Kalau saya sudah marah, saya lepas kontrol. Siapapun di depan saya tidak takut. Roy, cara dia ngomong sama saya berdua sama kamu beda loh. Bedanya? Begitu sama kamu dia kayak merasa Ditanya Bayu terserang. lebih masih bisa kontrol dia. Iya. Sama kamu kayak langsung attack. Iya. Nyerang kamu. Ya, saya cuma cukup berserah dan pasrah sama Tuhan aja. Ini Roy mau bantu Mas Denny loh. Mas Denny datang ke sini mau lepas semuanya kan? Iya, Pak. Mas Denny coba untuk bisa mengontrol, belajar untuk nahan. Kalau misalnya mau marah, coba tahan dulu, tarik nafas panjang dulu supaya ngebantunya lebih gampang. Itu saya sampai sekarang ini belum bisa saya ingatkan. Masih tentang itu. Iya, kalau pas mau marah, tarik nafas jangan langsung dikeluarin, tapi tarik nafas dulu, tahan dulu nafasnya baru ngomong. Mungkin itu akan ngebantu meredam dulu Iya. sedikit Justru kekuatannya dipakai untuk nahan emosi, untuk melawan dia supaya kita bisa bantu. untuk melawan. Mas Denny bawa sesuatu nggak kamu lihat Roy? Saya melihat di dalam pikiran saya melihat ada jimat yang tersembunyi di dalam pikiran saya. Seperti kalung Kalau nggak dia pakai yang dia pakai. itu ada isinya. Dan saya melihat juga ada jimat-jimat lain yang tersembunyi di dalam badannya. Ini sebenarnya kalau saya bilang nih ilmu kebalnya masih diritualkan. Masih Masih sering di ritual. ada ritualnya Masih untuk kayak diritual. ngecas Ngecas. itu jadi sampai sekarang masih ada gitu. Kalau nggak gini, nggak mungkin dia itu auranya kayak gini.
orang biasa aja pasti udah bisa nilai. Dan ini adalah satu postur gestur yang defensif. Pertahankan. Kalau saya karena dingin. Gini deh, Mas Denny, mohon maaf kalau saya lancang dasar kata perbuatan, saya minta maaf. Apakah Anda membawa sesuatu jimat hari ini? Ada, saya bawa ada. Ya. Ada. Boleh diperlihatkan ke kita semua nggak? Gimana? Boleh dikasih sini. lihat nggak? Boleh. Ini bukan dari yang dukun pertama ya? Dukun saya cuma satu. Iya, Ya, berarti dari yang tahan, itu. jangan emosi, silakan diambil jimatnya. Mana sih? Jangan emosi, jangan. Ya diambil aja. Sabar ya, Mbak. Boleh kelihatan kita semua, Sabar. silakan. Mas, Nih. Nih gimana? Nih. Mas Denny. Mas Denny boleh kesini, Mas. Mas Denny, silakan duduk, Mas. What's wrong with him? Oke, Mas Denny seharusnya sih nggak kesel begitu diminta jimatnya dan tunjukin kita semua. Nggak tahu apakah karena malu atau karena mungkin ini cara defense-nya dia. Justru keluar bawa jimat dengan cara gebrak dan banting itu jimatnya di meja. Padahal Roy niatnya untuk ngebantu. Ini jimatnya. Jimatnya. Tersembunyi di dalam sini. Boleh saya bongkar? Saya mohon izin dulu. Jangan dibongkar. Oke. Dibakar boleh?